Pada tahun 1982, di bulan Juni, The New Yorkers mulai menerbitkan tulisan secara serial dari buku berjudul Silent Spring, karya Rachel Carson. Buku ini menyuarakan ketertindasan alam dari kaum kapitalis yang mengeksploitasi alam, terutama berkenaan penggunaan pestisida yang secara berlebihan yang digunakan untuk sasaran hama di Amerika. Penggunaan pestisida itu berakibat pada kerusakan ekosistem dan hancurnya ekologi. Banyak burung didapati mati atau menghilang, mata rantai ekosistem terputus, dan manusia sendiri terdampak kanker. Buku itu selanjutnya memberikan pengaruh besar terhadap regulasi di Amerika. Beberapa negara bagian kemudian melarang penggunaan bahan kimia tertentu untuk melindungi alam dari kehancuran. Silent Spring akhirnya juga memengaruhi gerakan literasi hijau yang berwawasan lingkungan hidup. Di tahun 1992, di Amerika kemudian berdiri sebuah lembaga yang bergerak pada literasi yang mencakup isu lingkungan, yakni Association for the Study of Literature and Environment. Cyril Glottfeldt dan Michael Branch adalah tokoh pertama dan utamanya. Asosiasi for the Study of Literature and Environment kemudian mempromosikan setiap karya baik humaniora, sastra, seni, dan lainnya yang mengangkat isu lingkungan hidup. Gerakan ini juga kemudian mempromosikan sastra hijau di dunia, sebuah gerakan sadar lingkungan yang disuarakan melalui sastra hijau atau environment literature. Melalui eco-criticism, sebuah metode kritis yang meneliti sastra dan lingkungan, kemudian mencoba merangsang tumbuhnya minat para pengarang untuk peduli terhadap lingkungan hidup melalui karya mereka. Hanya saja, sastra hijau bukan semata sastra yang bercorak romantisisme yang sekedar memuja keindahan. Namun, sastra hijau menuntut lebih dari sekedar pemujaan terhadap senja, misalnya. Jenis apokaliptis dan pre-cautionary tale dipandang memiliki efektivitas fungsi dari tujuan yang hendak dicapai. Dalam gerakan ini, organisasi tersebut meyakini bahwa sastra, baik puisi atau prosa, dinilai memiliki suara yang mampu membawa kesadaran karena bersifat lembut dan imajinatif. Sayangnya di Indonesia sendiri, di mana kondisi kerusakan lingkungan sudah dinilai sangat parah, namun belum banyak media dan pengarang yang berpihak pada isu lingkungan. Dalam catatan riset Profesor Novita Dewi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pengarang di Indonesia yang cenderung tertarik pada tema-tema sosial politik dan budaya masih dominan. Sementara pengarang yang menulis karya sastra dengan perspektif lingkungan hidup masih sangat minim. Dewi hanya mencatat beberapa novel yang terbit dalam tema ini, diantaranya karya Ahmad Tohari berjudul Ronggeng Duku Paro tahun 1982 dan novel karya Martin Alieda berjudul Jamangilak Tak Pernah Menangis yang terbit pada tahun 2004. Sementara cerpen yang diteliti dari 2010 hingga 2015 hanya ditemukan 25 cerpen yang bertema lingkungan. Gambaran tersebut pada dasarnya memberikan kesadaran bahwa sastra setidaknya memang harus berpihak. Meskipun secara sadar atau tidak, seluruh karya sastra yang dianggap bernilai menyuarakan keberpihakan pada sesuatu yang bernilai etis dan ideologis. Jean-Paul Sartre misalnya, di tahun 1948, ia menerbitkan buku tipisnya berjudul What's Literature, yang memberikan pengertiannya bahwa sastra harus berpihak pada kemanusiaan, harus menjadi saksi bagi proses dehumanisasi. Sartre pada saat itu tengah melawan para penulis yang ia sebut melayani tradisi kaum borjuis yang hanya semata menyuarakan rasa ala kaum borjuis. Demikian pula Maxim Gorky dengan gagasan realisme sosialnya di Rusia. Di Amerika Latin, realisme magis adalah jenis sastra yang juga berpihak secara jelas. Basis perlawanannya adalah bentuk estetika yang harus lepas dari kebudayaan Eropa yang semata berangkat dari rasionalisme. Dalam sebuah wawancara, di tahun 1980-an, Octavia Paz menolak realisme magis sebagai bagian dari sastra postmodern karena dinilai bukan dari kebudayaan Amerika Latin. Pada dasarnya,
Silent Spring kemudian memberikan gambaran yang optimis bahwa suara dalam literasi memiliki potensi besar di dalam gerakan perubahan. Seperti juga novel 100 Soledad karya Gabriel Garcia Marquez yang mampu memberikan perubahan pandangan barat terhadap sastra dan kebudayaan Amerika Latin. Perubahan demikian juga kita dapatkan setelah Simone de Beauvoir menulis The Second Sex yang terbit pada 1949 atau Gayatri Spivak menulis esai berjudul Can the Subaltern Speak yang terbit pada 1988. Kedua karya itu memberikan inspirasi secara luas bagi gerakan feminisme yang mengubah pandangan dunia terhadap posisi perempuan. Maka, demikian pula dengan posisi sastra hijau yang tak antroposentris, kesediaan atau keberpihakan pengarang pada isu lingkungan hidup diharapkan akan membawa perubahan pada apa saja yang diharapkan, seperti kesadaran masyarakat luas, kebijakan dan regulasi pemerintah yang melindungi alam lingkungan, dan akhirnya semoga mampu menyelamatkan lingkungan hidup yang saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Semoga pula para pengarang di Indonesia bersedia menjadi bagian dari gerakan ini. Salam literasi, salam lestari, hijau berseri.